Selamat datang di Museum Pendidikan. Di ruangan ini, Anda akan menelusuri perjalanan pada masa prasejarah. Manusia belum mengenal tulisan. Pendidikan berlangsung melalui pengamatan, pengalaman, dan peniruan. Anak-anak belajar berburu dengan mengikuti orang dewasa, belajar mengenali tanaman dari penjelasan lisan, dan memahami waktu, cuaca, serta arah dengan memperhatikan alam. Alat-alat batu, lukisan gua, pola pada gerabah, serta tradisi lisan menjadi bentuk paling awal dari pengetahuan yang diwariskan. Meski sederhana, masa ini meletakkan dasar penting bahwa pendidikan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika bangsa Eropa datang, pendidikan berubah dari pengetahuan alami menjadi sistem sekolah yang terstruktur. Namun, sistem ini tidak dirancang untuk semua orang. Akses pendidikan dibatasi sesuai kelas sosial. Sekolah-sekolah seperti sekolah dasar Eropa dibuka, tetapi hanya diperuntukkan bagi kalangan-kalangan tertentu, seperti bangsawan, anak pejabat kolonial, atau kelompok yang dianggap mendukung pemerintahan. Bagi rakyat biasa, pendidikan seringkali tidak tersedia. Tujuan utama sistem kolonial adalah menciptakan tenaga kerja terdidik tingkat rendah, bukan mencerdaskan masyarakat luas. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945, arah pendidikan Indonesia berubah secara fundamental. Konstitusi menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan lagi hak segelintir orang. Pada tahun-tahun pertama, sekolah dibangun dari kondisi yang sangat sederhana. Ruang kelas berdinding bambu, meja dan kursi seadanya, dan guru sering mengajar tanpa fasilitas yang lengkap. Namun, semangatnya satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai kebijakan muncul untuk memperluas akses pendidikan, mulai dari program pemberantasan buta huruf, wajib belajar, pembangunan sekolah di desa-desa, hingga pembukaan universitas negeri di berbagai daerah. Saat memasuki era modern, teknologi kemudian hadir di ruang belajar. Selamat siang semuanya, sekarang saya ada di Museum Pendidikan Surabaya. Bersama saya, Ken Girita Krisnanto, dengan NIM 43351044 bersama kakak. Nama saya Danisa dan sama Becus, panggil saya Danisa. Saya di sini sebagai staf magang di Museum Pendidikan Surabaya. Nah, di sini saya akan bertanya, totalnya ada 4 pertanyaan nih kak. Jadi yang pertanyaan pertama, apa tujuan utama didirikannya Museum Pendidikan Surabaya ini dan apa yang menjadi fokus utama museum dalam menyajikan materi pada pengunjung? Tujuan dari Museum Pendidikan itu bagaimana pendidikan itu sudah berubah dari masa lalu ke masa sekarang ini, bagaimana banyak pengaruh-pengaruh dari asing itu yang akhirnya difilter kembali untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air kepada anak-anak muda saat ini juga. Lalu tujuannya untuk memperkenalkan bagaimana museum pendidikan itu dibangun ke generasi-generasi berikutnya. Pastikan teman-teman juga butuh yang gambaran bagaimana pendidikan di masa lalu itu. Lalu apa yang dijadikan poin titiknya itu adalah museum ini banyak banget koleksinya. Jadi teman-teman bisa lihat dari awal section sampai ke akhir section itu banyak banget koleksi-koleksi yang bisa dilihat dan sebagai titik dari poin yang akan disampaikan gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, dari semua koleksi yang ada nih kak, koleksi mana yang paling sering menarik perhatian pelajar atau pengunjung dan mengapa koleksi tersebut itu dianggap paling penting gitu? Mungkin ya dari untuk yang masa kerajaan, dari ada manuskrip itu ada yang beberapa pengunjung itu merasa kayak apa ini, nah itu yang menarik perhatian. Lalu yang di bagian section ini kolonial itu ada yang mesin press itu dan itu alat untuk ngepresnya. Untuk yang bagian terakhir di belakang masa kemerdekaan itu piala-pialanya, soalnya pialanya itu terbuat dari perunggu asli, jadi kayak orang-orang itu pengen banget megang sekali dia kan juga boleh soalnya. Itu yang menjadi daya tariknya biasa.
Untuk pertanyaan ketiga, menurut kakaknya, apa peran penting museum ini dalam mendukung dan juga memajukan dunia pendidikan, khususnya di wilayah Surabaya ini, Kak? Peran pentingnya itu agar masyarakat bisa lebih tahu lagi bagaimana pentingnya pendidikan itu dari masa sebelumnya. Soalnya kan nggak banyak kita yang melek pendidikan ya, banyak yang sepertinya acuh ya dalam pendidikan itu sendiri. Dengan adanya museum pendidikan itu membangun atau mendorong masyarakat untuk setidaknya rajinlah belajar, campailah cita-cita kalian setinggi langit, dan lebih bisa tanah airnya itu terciptakan begitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang dihadapi Museum Pendidikan di Surabaya ini dalam mengelola dan juga menarik pengunjung di era digital ini, Kak? Dan apa rencana ke depan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya itu seperti kan gak banyak masyarakat yang sering-sering mengunjungi museum, dan lalu untuk bagian dari promosi museum itu juga masih kurang. Saat ini museum pendidikan atau museumnya sendiri itu sedang membangun beberapa website dan bekerja sama dengan beberapa teman-teman mahasiswa juga untuk museum atau musea itu semakin dikenal oleh masyarakat luar. Jadi orang-orang yang dari luar Surabaya maupun dari dalam Surabaya sendiri itu bisa lebih sering-sering mengunjungi beberapa wisata museum yang ada di sekitar Surabaya, dari yang terbesar hingga yang kecil-kecil dari di wilayah-wilayah lainnya Surabaya seperti itu. Oke, terima kasih Kak sudah mau untuk menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Demikian perjalanan field study dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk semua. Dadah!